Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Puskesmas Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Puskesmas Jayanti berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dengan visi terwujudnya masyarakat Jayanti yang sehat secara mandiri dan misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berorientasi pada komitmen dan tanggung jawab, menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai, menggalang kemitraan yang serasi dengan berbagai lintas sektor dan swasta untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas individu, keluarga, dan masyarakat. Perlu kami informasikan bahwa gedung PKM Jayanti memiliki 2 gedung atau bagian. Bagian gedung atas terdiri atas aula, poli anak, dan ruangan tata usaha. Gedung bagian bawah terdiri dari ponet dan berbagai ruangan poli lainnya. Layanan utama, pelayanan persalinan atau ponet, gawat darurat, pemeriksaan umum dan lansia, kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan anak, kefarmasian, KIA atau kesehatan ibu dan anak, KB dan pemeriksaan IVA, laboratorium, imunisasi dan konseling gizi dan remaja, klinik Camellia, TB Paru dan Pista, konsultasi fronkes dan sanitasi. Dua, program kesehatan. Berikut beberapa program kesehatan yang tersedia di Puskesmas Jayanti. 3. Fasilitas. Adapun beberapa fasilitas utama yang ada di Puskesmas Jayanti yaitu pelayanan ambulans, pelayanan home care, puskesmas keliling, posyandu, posbindu, program PTM, dan USG. Puskesmas Jayanti juga memiliki beberapa tenaga kesehatan, di antaranya adalah bidan, perawat, rekam medis, dokter umum, dokter gigi, gizi, sanitarian, kesmas, analis lab, dan apoteker. Sesuai peraturan keselamatan pasien, kami akan menjelaskan prosedur keselamatan. Gedung ini telah dilengkapi dengan fasilitas berupa APAR yang terdiri di beberapa titik. 1. Di dekat loket, 2. Di ponet, 3. Di belakang atau depan poli paru, 4. Di depan poli imunisasi, 5. Di dekat tangga lantai 2. Perlu diketahui, saat ini Puskesmas Jayanti tidak sedang melakukan kegiatan gawat darurat atau sehingga jika mendengar sirin atau suara emergensi, itu merupakan tanda bahaya sebenarnya. Kemudian, tim SASTA akan datang dan mengevakuasi petugas masing-masing. 1. Petugas dengan helm berwarna merah adalah petugas yang bertugas mengendalikan api. 2. Petugas dengan helm berwarna kuning bertugas untuk mengevakuasi pasien. 3. Petugas dengan helm berwarna putih bertugas untuk pengamanan dokumen. 4. Petugas dengan helm warna biru adalah petugas pengamanan alat medis. Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk evakuasi berikut ini. Pertama, usahakan segera berlindung di bawah meja atau menuju tempat yang aman dalam ruangan. Jika gempa bumi sudah berakhir, segera menuju pintu tangga atau keluar. Ikuti petunjuk jalur evakuasi terdekat. Jika Anda menggunakan sepatu dengan hak tinggi, lepaskan sepatu Anda terlebih dahulu sebelum berjalan menuruni atau menuju tangga. Keluarlah secara bergantian secara teratur, dahulukan wanita hamil, anak-anak, lansia, serta teman atau kerabat yang memiliki penyakit kronis. Ikuti arah jalur evakuasi menuju titik kumpul yang berada di halaman depan gedung puskesmas. Jangan kembali naik atau masuk ke ruangan meskipun ada barang berharga yang tertinggal, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama. Jika terjadi kebakaran atau mendengar bunyi sirin sebagai ada tandanya emergensi, jangan panik dan tetap tenang. Untuk memadamkan api, ambil APAR dan padamkan api. Keluar secara bergantian dengan teratur, berjalan dengan cepat tetapi jangan berlari, dengan sedikit menunduk dengan posisi tangan di atas kepala.
tetap di titik kumpul sampai ada arahan dari petugas keselamatan. Di ruang nifas, ada ibu dan bayi yang sudah bersalin 6 jam lalu. Keluarga pasien sedang pulang ke rumah dan tidak ada yang mendampingi. Pasien merasa ingin buang air kecil dan meninggalkan bayi seorang diri di ruang nifas. Penculik memasuki area Puskesmas Jayanti, berpura-pura sebagai keluarga pasien dan menemui satpam untuk bertanya di mana ruang bersalin. Satpam memberitahu ruang bersalin. Penculik memasuki ruang bersalin dan mengambil bayi yang berada di ruang nifas. Penculik langsung membawa pergi bayi dari ruang nifas. Penculik langsung membawa pergi bayi dari ruang nifas. Pasien kembali dari kamar mandi dan mendapati bayinya tidak ada di ruang nifas. Pasien berteriak keluar ruangan meminta pertolongan. Pasien berteriak keluar ruangan meminta pertolongan. Petugas Ponet datang mendengar teriakan pasien. Petugas Ponet memberitahu satpam. Satpam memberitahu pusat informasi. Petugas informasi memberi kode ping melalui pengeras suara. Satpam melakukan loop pada area Puskesmas Jayanti dan melakukan pengecekan ke seluruh area Puskesmas Jayanti. Penculik ditemukan. Puskesmas Jayanti menghubungi pihak terkait. Ibu, mohon maaf, ikut saya dulu ke dalam ya, sebentar. Dulu ke dalam dulu. Ini anak saya. Ya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu, mohon maaf Bu ya. Ya. Demikian prosedur keselamatan Puskesmas Jayanti. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi pasien dengan kondisi khusus. Pasien datang berkomunikasi dengan bahasa daerah. Petugas pendaftaran kurang mengerti bahasa yang dikomunikasikan oleh pasien. Petugas menjelaskan adanya kendala bahasa dan izin untuk memanggil petugas yang paham. Penerjemah menggantikan petugas sehingga dapat memahami maksud pasien. Penerjemah melayani pasien kembali. Triase adalah suatu sistem seleksi penderita sesuai dengan kegawat daruratannya sehingga menjamin penderita untuk mendapatkan prioritas pelayanan gawat darurat secara cepat dan akurat. Penderita yang masuk dalam sistem triase segera diserahkan ke ruang periksa sesuai dengan sifat kegawatan penyakit dan jenis pertolongan yang dibutuhkan. Dokter dan perawat mempunyai batasan waktu untuk mengkaji keadaan dan memberikan intervensi secepatnya, yaitu dalam waktu 10 menit. Tujuan triase adalah untuk memastikan bahwa tingkat dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah sesuai dengan kriteria klinis dan tugas terhadap suatu tempat yang dapat diterima untuk suatu pengobatan. Untuk label hijau, pasien yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatan dapat ditunda seperti fraktur minor, luka minor, dan luka bakar minor. Juga nyeri abdomen. Untuk label kuning, pasien yang memerlukan pengawasan ketat tetapi perawatannya dapat ditunda sementara, seperti pasien dengan resiko shock atau seperti pasien dengan gangguan jantung, trauma abdomen, dan fraktur multiple. Untuk label merah ialah pasien yang memerlukan resusitasi dan stabilisasi seperti gangguan jantung dan yang mengancam, kemudian gangguan pernafasan dan shock oleh berbagai kausa. Untuk label hitam, pasien yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Jayanti, tahukah kamu tentang kegawat daruratan? Ya, kegawat daruratan adalah situasi yang serius dan berbahaya.
Ini adalah situasi yang bisa terjadi dengan tiba-tiba, dimanapun tempatnya, dan butuh tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa. Salah satunya adalah kondisi henti jantung. Henti jantung bisa terjadi kapan saja, pada siapa saja, dan di mana saja. Ya Allah, oke siap. Ada pasien tidak sadarkan diri di depan apotik. Di depan apotik? Iya, baik, nanti kita ke sana ya. Ada kode blue teh, Pak, ayo. Kode Blue mutlak harus dimiliki setiap puskesmas karena setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan pasien.